Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Gusmaini, NIM 1822011 dari Manajemen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar modal dan manajemen investasi, yang di dalamnya terdapat tentang pengertian dan proses investasi, alasan dibentuknya pasar modal, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Langsung saja masuk kepada pengertian investasi. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Yang kedua, masuk kepada proses investasi. Yang pertama, ada penentuan tujuan investasi. Dalam hal ini, investor harus dapat menentukan jangka waktu investasi, baik panjang atau pendek, dan berapa banyak return yang mau dicapai. Yang kedua, menentukan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset yang menyangkut seberapa besar dana yang dimiliki dan berapa porsi pendistribusian dana tersebut, serta pengetahuan investor mengenai pasar modal. Yang ketiga, menentukan pemilihan strategi portofolio. Pada tahap ini ada dua strategi yang bisa dipilih, yaitu yang pertama, strategi portofolio aktif, meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia, dan teknik-teknik peramalan untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Yang kedua, ada strategi portofolio pasif, yang berasumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Yang keempat, kita melakukan pemilihan aset. Tujuan tahap ini yaitu untuk melakukan kombinasi portofolio yang efektif, yaitu portofolio yang menawarkan return yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah. Yang terakhir, melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam tahap ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik pada aspek keuntungan atau risiko. Kemudian, kita masuk kepada alasan dibentuknya pasar modal. Yang pertama, pasar modal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penghimpunan dana selain menggunakan sistem perbankan. Yang kedua, dengan adanya pasar modal, memungkinkan para investor untuk melakukan diversifikasi investasi yang membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia ditanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian, masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama, ada supply sekuritas. Supply sekuritas artinya harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua, ada demand akan sekuritas, yaitu harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga, ada kondisi politik dan ekonomi. Artinya, jika kondisi politik dan ekonomi stabil, maka dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ada masalah hukum dan peraturan. Artinya, harus ada peraturan yang melindungi investor dari informasi yang tidak benar dalam melakukan pendistribusian dana dalam sekuritas. Terakhir, kita masuk kepada perkembangan pasar modal di Indonesia. Kegiatan jual beli saham dan obligasi pasar modal di Indonesia dimulai pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1939, dan jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Sekitar awal abad ke-19 ini, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran sebagai salah satu sumber dana dari penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya berdirilah pasar modal di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1912 yang terletak di Batavia, Jakarta dengan nama Vereniging voor den Effectenhandel atau Bursa Efek. Bursa Batavia ini dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Dari tahun 1954 sampai 1956, aktivitasnya semakin meningkat.
dikarenakan Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut yang semua anggotanya diperbolehkan melakukan transaksi arbitrase dengan luar negeri termasuk Amsterdam. Kemudian, menjelang akhir era 50-an, terlihat kemunduran perdagangan di bursa, diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan Republik Indonesia terhadap Belanda. Adanya hal ini mengakibatkan terganggunya ekonomi kedua negara tersebut, sehingga banyak warga negara Belanda yang meninggalkan Indonesia. Kemudian, pada bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda, menyebabkan Indonesia untuk menaikkan suku bunganya di sertifikat Bank Indonesia, dikarenakan penurunan nilai mata uang terhadap dolar Amerika. Terakhir, pasca krisis moneter tersebut, pasar modal Indonesia mengalami perkembangan. Pada tahun 2009, menjadi pasar modal terbaik di ASEAN dengan menempati peringkat kedua di Asia Pasifik. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.